Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @kocandaddiriko. Sebuah kisah pengalaman ngekos di sebuah kosan angker di daerah Jakarta Selatan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saya ada cerita horor baru dari seorang teman yang kerjanya jadi makeup artist. Ceritanya tentang kos-kosan creepy daerah Jaksel yang kalau malam suka ada yang ngetok-ngetok gak jelas. Sebut saja namanya Melati, panggilannya Mel. Tadinya dia kos di daerah Jakarta Selatan juga, cuman pindah karena ada drama gitu di kosan lamanya. Ada tetangga kosannya yang ketahuan bawa cowok dan akhirnya bikin ibu kosannya nyap-nyap. Mel tadinya masih santai sampai akhirnya si kunyuk bilang ke ibu kosnya, "Itu si Mel juga suka bawa cowok kok ke kamar, kok dia gak diusir juga?" Melati jadi bete banget. Dia bilang, "Bu, laki yang saya bawa ke kamar gak ada yang suka perempuan, mereka semua teman kerja saya." Ibu kosnya akhirnya bikin peraturan gak boleh ada teman menginap. Mel yang emang kerjanya freelance akhirnya milih cari kosan baru. Nah, di kosan baru inilah cerita kita mulai. Karena pindahannya mendadak, Mel gak sempat survei. Dia udah nanya ke beberapa temennya tapi semuanya pada penuh. Mel sendiri bukan tipe orang yang suka romantisan. Lagi pula barang-barang dia banyak dan dia suka kerja di luar kota kalau ada joban. Jadi emang dia prefer nyari kosan buat sendiri. Akhirnya dia nemu 2 kosan di aplikasi. Kosan yang pertama ternyata zonk. Karena begitu si Mel nyampe dan si ibu lihat tato dia, si ibu kos langsung nyeletuk, "Ini kosan orang baik-baik ya mbak." Kosan kedua langsung oke karena kosong dan sesuai dengan gambar yang Mel lihat di aplikasi. Kosan ini ada di tengah-tengah Jakarta Selatan, daerah yang banyak banget kosannya. Coba tebak, kosan ini campur laki perempuan, semua orang dikasih kunci gerbang. Ada penjaga 24 jam yang dari pertama kali ketemu Mel ngelihatnya orangnya asik dan bersih. Lantainya kayak dipel tiap hari. Kosan ini ada 15 kamar, 10 kamar di bawah, 5 kamar di lantai 2. Kosan Mel lebih gede dari kamar lain. Selain AC dan kamar mandi dalam, ternyata udah ada bathtubnya. Mel kaget pas lihat ini. "Kosan mana yang ada bathtubnya?" "Oh, tadinya kamar anaknya ibu, cuman sekarang dia udah nggak di sini," kata si penjaga. Samping kamar Mel langsung pintu menuju tempat jemur baju. Di depan kamar Mel kamar mandi buat 3 kamar lain yang kamar mandinya di luar. "Kebetulan ini kamar terakhir mbak." Gak pakai babi bu, Mel langsung bayar kosan dan hari itu juga dia pindahan. Malam pertama Mel tidur di situ, dia sama sekali nggak ngerasa takut, serem atau ngerasain hal-hal aneh sama sekali. Dia tidur sepules-pulesnya. Yang penting gue udah gak berurusan sama ibu kos lama gue yang rese. Begitu kata Mel. Ternyata ini kamar mendatangkan rezeki, karena besoknya Mel dapat callingan buat syuting selama hampir sebulan di luar kota. Udahlah tuh, dia packing terus pergi kerja. Dia baru balik 3 minggu kemudian habis syuting. Mel masih inget banget kejadian aneh pertama kalinya di kamarnya. Jadi dia sampai dari bandara sekitaran jam 3 sore sampai kosan jam 5-an. Habis itu dia langsung mandi sambil makan. Pas di bandara dia kayak beli makan gitu. Dia lagi nonton drakor di Netflix pakai laptop. Dia nggak masang TV, pakai earphone. Sekitaran jam setengah 11 malam dia kayak denger ada orang ngetuk pintu gitu. Tok tok tok. Mel ngelepas earphone-nya, dia kira tetangga kamarnya karena suaranya agak jauh. Pas dia mau pasang earphone lagi, muncul lagi itu suara ngetuk. Tok tok tok. "Iya siapa?" Mel nanya. So far belum ada temennya yang nyamperin emang, walaupun dia udah kasih alamatnya ke beberapa bestie dia. Kagak disaut dong pertanyaan si Mel.
Dibukalah pintu kamarnya. Kagak ada siapa-siapa. Mel balik lagi, nonton drakor lagi. Gak sampai sejam ada lagi suara ngetuk. Kali ini lebih kencengan dikit. Tok tok tok. Yang ini fake ngetuk pintu kamar gua, kata si Mel. Dibuka lagi, gak ada siapa-siapa. Mel sampai keluar mengelilingi lantai 2 buat mastiin kalau tadi ada yang ngetok. Tapi lantai 2 sepi banget. Mel turun. Ada cowok di kamar nomor 6, sampingnya tangga persis yang pintunya masih kebuka. Mel iseng nanya, Mas, halo, tadi ada yang naik ke atas gak ya? Gak ada sih, kenapa emang? Si Mas kamar nomor 6 jawab. Mel akhirnya balik ke kamar, dia masih mikir, dia yang halu, mungkin kecapean. Paginya pas Mel mau meeting sama orang, dia ketemu sama penjaga kosan. Cuy, kemarin lu ngetok pintu kamar gua. Jam berapa? 11, 12an gitulah. Enggak, di rumah ibu gua. Suruh benerin talang yang bocor, kata penjaga kosan lagi. Penjaga kosannya kepo nanya, kenapa emang? Ada yang ngisengin lo? Kayaknya nggak tahu itu siapa. Udahlah, Mel nggak mikirin lagi. Dan karena malamnya lagi sampai beberapa hari kemudian dia nggak ngerasa diganggu lagi. Dia udah ngelupain. Sampai kira-kira semingguan setelah itu, dia dengar lagi suara ketok-ketok. Mel udah tidur waktu itu. Dia kebangun karena ada yang ngetok-ngetok pintu kamarnya keras banget. Siapa brengsek? Mel teriak. Mulai bete dia karena enak-enaknya tidur digangguin. Dia diem lagi. Gak lama kemudian diketok lagi kamarnya. Tok 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 tok. Mel berdiri, ambil gunting di meja kemudian berdiri di depan pintu. Siapa lo? Belum selesai Mel mau ngomel, kedengaran kayak ada orang lari gitu. Mel buka pintu dan bener aja, gak ada siapa-siapa. Di sini Mel mulai ngerasain takut. Soalnya vibe lantai 2 ini beda banget sama vibe lantai 1. Lantai 1 kayak terang banget dan rame. Di sini gelap banget rasanya, walaupun semua lampu di lorong nyala. Udah gitu kayak hamid banget udaranya. Mel akhirnya gak jadi tidur. Dia begadang nonton Netflix sambil nunggu subuh. Begitu dengar adzan, dia tenang tuh, balik tidur lagi. Siangnya dia nyamperin penjaga kosan. Cuy, kayaknya ini kosan perlu CCTV deh di lantai 2. Kenapa? Semalam gue gak tidur gara-gara ada yang ngetok pintu kamar gue. Si penjaga kosan kayak membuang muka. Entah kenapa, Mel ngerasa si penjaga kos kayak tahu sesuatu tapi diam aja. Ya nanti gue bilangin ibu ya. Mel karena udah keburu bete duluan, akhirnya memasang CCTV sendiri dibuat depan kamarnya. Yang bukannya malah bikin dia aman, CCTV ini ternyata bikin dia makin serem sendiri. Jadi CCTV yang dibeli sama si Mel ini nyambung ke HP-nya, dan HP-nya akan ngasih peringatan kalau ada pergerakan di depan kamarnya. Nah, pas malam-malam tuh, HP-nya suka getar-getar ngasih peringatan kalau ada pergerakan. Tapi pas dicek, kagak ada apa-apa. Tapi yang paling bikin si Mel mulai kepo sama kamarnya adalah satu kejadian yang menurut dia sama sekali gak make nalar. Jadi doi ada syuting digital di Sentul selama 2 hari. Otomatis kamarnya kosong dong. Nah, pas balik dari Sentul, dia nyampe kosan dan ngeliat bathtubnya penuh dengan air yang masih panas. Mel mikirnya masih manusia nih pengganggunya. Dia bilang ke penjaga kos, ini siapa yang masuk kamar gua tanpa izin? Kok ada yang mandi di kamar gua? Si penjaga kos nyalain Mel. Lo kali yang pas pergi nyalain shower. Gua aja baru datang 5 menit yang lalu. Pegang aja itu air. Pas si penjaga kos megang, itu mukanya mendadak pucet. Gue bilangin ibu deh kalau showernya error. Jadi gak ada yang masuk nih. Kalau lo ada CCTV, cek aja tuh historinya. Bener aja dong, kagak ada yang keluar masuk dari kosan. Mel setelah mandi akhirnya pergi ke warteg yang emang deket banget sama kosan. Ibu wartegnya ramah banget, nanya si Mel siapa, kok baru lihat. Mel jawab kalau dia baru pindah ke kosan yang deket situ. Si ibunya beneran sampai kayak stop ngambil lauk pas si Mel bilang dia ngekos di kamar lantai 2 yang ada bathtubnya. Kok berani sih mbak? Tanya ibunya. Lo emang kenapa bu? Kan
Kan itu kamar nggak pernah ditempati dari pertama kali kosnya dibangun. Bukannya itu katanya kamarnya si anak ibu kos. Alah, orang itu nggak pernah lama kok. Yang ngekos di kamar itu nggak pernah ada yang betah. Kenapa emangnya, Bu? Tanya si Mel, makin kepo. Walaupun dia tahu semakin dia dengar soal kamarnya bakalan semakin jiper dia. Nggak tahu deh, katanya angker lantai 2-nya. Kamarnya si mbak itu nggak pernah lama yang nempatin, paling lama seminggu. Lah, saya udah mau 2 bulan di situ. Waduh, pemberani banget sih mbak. Emang ada apa sih, Bu? Nggak ada yang tahu, tapi katanya sih jangan pernah bukain pintu kalau ada yang ngetuk-ngetuk kamar. Habis dari warteg, Mel WhatsApp ibu kos soal kamarnya, cuman di-read doang, nggak dibales. Besokannya Mel kebetulan diajakin temennya syuting seminggu di Bali. Nah, kebetulan ada salah satu mantan asistennya yang lagi nyari kosan. Mel bilang, "Lo pakai aja kosan gue ke Bali seminggu. Tapi jangan bawa laki-laki ke kamar gue. Kamar gue bukan tempat zina." Si anjing, gue lonte tapi gak seperek itu kali, kata asistennya. Pas di Bali malam kedua si asistennya nginep, sebut saja namanya Andi. Mel dapat WhatsApp dari si Andi. "Bok, kosan lo rumpi ya? Siapa coba yang ketok-ketok kamar lo? Ini teman-teman kosan lo pada naksir lo apa gimana?" Si Mel malah bercanda dan bilang, "Naksir lo kali, lo kan semok." Gue lagi nggak jualan ya di sini. Tapi siapa sih ketok-ketok?" Mel nggak jawab, tapi setengah jam kemudian dia dapat WhatsApp dari Andi bentuknya voice note. Andi bilang, "Nih denger ya." Abis itu suara ketukan. Andi bilang, "Pas gue buka nggak ada siapa-siapa." Mel nggak jawab karena dia nggak mau nakut-nakutin Andi. Besokannya nggak ada info dari Andi, jadi si Mel mikir nggak ada apa-apa. Tapi hari ketiga pagi dia dapat telepon dari Andi. "Kenapa, Cun?" tanya si Mel. Andi jawab sambil nangis-nangis. "Bok, kosan lu gak beres deh. Semalam gue denger ada orang lari-larian di lorong. Gue cek gak ada siapa-siapa. Ya udah gue balik lagi kan tidur. Pas gue di kasur, gue lihat lubang ventilasi di atas pintu lo. Gue lihat kepala orang, Wak." Mel langsung diam. "Lu yakin?" "Beneran, gue langsung kabur. Sorry deh, kayaknya gue gak berani lanjutin nginep di kosan lu." Mel akhirnya cerita sama temennya, sebut saja Ronald. Dia kameramen di proyek yang di Bali ini. Baru setengah cerita si Ronald bilang, "Lah, lo kos yang di lantai 2 itu?" Mel kaget. "Kok lo tahu?" "Lah kan si Iwan pernah nempatin kamar itu. Cuma 3 hari, dia habis itu pindah." Iwan ini adalah kameramen yang badannya gede banget, tinggi besar. Si Ronald cerita sambil ketawa. "Kebayang gak lo, si Iwan yang gede banget itu pagi-pagi jam 2 nangis-nangis ke kantor. Gara-gara dia ngelihat ada anak kecil berdiri ngeliatin dia tidur. Dia juga dengar suara ketokan. Malam pertamanya, abis itu dia cek kan, gak ada siapa-siapa. Besokannya tuh, dia lihat anak kecil di ujung kasur. Lebih baik lo pindah deh Mel, berani banget lo." Balik dari Bali, Mel langsung beresin barang-barangnya. Dia belum ngasih tahu ibu kosnya kalau dia mau cabut. Tapi dari semua teror yang selama ini ada, sudah cukup kayaknya dia uji nyali di sini. Malamnya dia ngalamin kejadian traumatis. Jadi dia habis dari toilet, pas dia lihat salah satu wig dia jatuh ke kolong tempat tidurnya. Mel jongkok dong dan mau ambil itu wig. Pas dipegang, rasanya kayak kepala manusia. Mel teriak seada-adanya. Mel malam itu nginep di rumah temennya. Pas di rumah temennya, setelah tragedi wig yang ternyata kepala manusia itu, Mel ketemu sama si Andi. Dia nanya, "Andi lihat apa aja?" Kata si Andi, semuanya awalnya gak ada yang aneh sih. Cuma setelah jam 8 lewat, dia ngerasa di depan kamar kayak ada suara orang bolak-balik mandi. "Emang anak kos lagi mandi kali, Bok?" si Emel nanya. "Tadinya gue pikir juga gitu, Beb. Pas gue ke bawah ambil GoFood, gue sempat merhatiin lantai kamar mandinya. Kering, say. Gak mungkin dong itu lantai secepat itu kering." Nah, abis itu, kata Andi agak maleman, mulai tuh ada suara ngetok. Tadinya pelan dan santun, sampai akhirnya mulai kencang. "Gue pikir kan kamar sebelah ya, soalnya semuanya agak jauh.
Pas yang terakhir kayak pinjol nagih utang gitu Beb ngetoknya. Dok 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 dok, kata Andi. Abis dia buka pintu, hawa ruangannya jadi kayak aneh gitu. Gak paham juga gue, tapi kayak gelisah banget gue di kamar lu. Padahal sebelumnya gue udah ngajak fuckbuddy gue nyamper. Emang parah ya lo kunyu, Mel ngumpet. Gue aja kagak bawa laki ke kamar, kata Mel lagi. Kata Andi pas dia tidur, dia kayak ngerasa diliatin. Tahu dari mana lo? Ada yang liatin lo? Mel nanya. Berasa banget Beb, asli. Kayak gue lihat kayak ada orang gitu di depan pintu liatin gue tidur. Andi yang katanya gak bisa tidur terang sampai nyalain lampu saking takutnya. Nah, terus kepala di atas pintu gimana ceritanya? Nah besoknya si Andi makin ngerasa gak enak. Siang-siang tetap hawanya gak enak. Gorden kecil lo, gue buka tetap aja rasanya gelap Wak. Di sini Andi udah mulai mengabaikan suara ketok-ketok. Kagak gue bukain pintu Wak. Soalnya yang kemarin udah gue bukain dan gak ada apa-apa. Malaman dikit, suara ketokannya udah najis banget kata si Andi. Kayak ditendang pintu lo. Kata Andi dia udah ngerasain hal yang gak beres. Dia mulai komat-kamit baca ayat kursi. Kata Andi suaranya akhirnya hilang. Pas dia dongak, dia lihat kepala orang lagi melotot ke dia. Bentukannya gimana? Gua gak lihat jelas, tapi rambutnya kayak tua, putih gitu. Terus matanya gede banget melotot Wak. Brengsek, gua langsung jerit terus kabur. Setelah dengerin cerita ini, Mel sama temennya yang rumahnya dia inepin, sebut saja namanya Nina, akhirnya balik ke kosan. Di perjalanan dia WhatsApp ibu kos. Dia bilang akhir bulan dia mau pindah. Setelah berbagai WhatsApp gak dibales, baru kali ini WhatsApp si Mel dibales. Ibu kosnya cuman bilang, maaf ya Mbak Mel, kalau ternyata gak betah tinggal di tempat saya. Gak lama juga si Mel dapat WhatsApp callingan buat syuting keluar kota. Dia sempat bilang ke Nina, ini kosan horor banget, tapi baru kali ini gue laku banget. Udah 3 jawaban, gue dalam 2 bulan di sini. Jurik membawa berkah kata Nina. Mel akhirnya bawa barang-barang dia untuk syuting karena dia malam itu mau tidur di tempat Nina lagi. Pas di bawah, dia ketemu sama penjaga kosan. Begitu ketemu si Mel langsung bilang, cuy, udah lu kasih tahu gue ada apaan di kamar, soalnya gue juga mau pindah. Mereka berdua akhirnya nyebat di lantai 1 sambil bahas kamarnya si Mel. Kata si penjaga kos, sebut saja namanya Ilham ya. Dulu dia pertama kali kerja di sini, dikasih kamar itu sama si ibu kos. Lah gue pikir ibu kos baik, pan ngasih kamar gue yang paling gede. Kamar mandi dalam, ada bathtubnya segala, gak sampai seminggu gue di situ. Kata Ilham, dia gak dengar ketokan pintu katanya. Dia awalnya sering dengar suara anak-anak kecil lari di depan kamarnya. Kadang suaranya sampai ke belakang, ke tempat cucian baju. Gua pikir tadinya siapa gitu kan bawa bocah. Gua akhirnya sadar, ngapain ada bocah main jam 11 malam. Bener aja pas gua cek, gak ada siapa-siapa di lorong. Kata Ilham dia juga ngalamin kayak yang Mel alamin. Pas dia tidur, bangun-bangun dia ke kamar mandi dan bathtubnya penuh. Ilham mikir dia kelupaan nyalain shower. Tapi gak mungkin kan, pas gua pegang, airnya masih panas, berarti itu airnya baru dong. Terus lo masih bertahan tuh? Ya gue masih santai, soalnya belum dikasih lihat kan wujudnya kayak apa. Lo akhirnya lihat? Kayak apa emangnya? Mel penasaran itu karena dia lumayan bete juga baru pindah, udah disuruh cari kosan lagi. Kata Ilham di suatu malam Jumat, dia keganggu banget karena pintunya diketok-ketok terus. Lo bukain? Mel nanya. Ya iyalah, gue kira kan ibu kos, siapa tahu dia butuh gue. Tapi pas gue buka, selalu gak ada siapa-siapa. Nah, pas Ilham masuk kamar lagi, secara nyata, abis ngebanting pintu katanya, itu pintu diketok lagi kencang. Tok 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 tok. Emosi banget si Ilham, dia teriak, brengsek, jangan gangguin gua bangsat. Dia jawab dong sama penunggunya. Dia bilang, bukain pintunya. Pas Ilham noleh ke sumber suara yang dari atas pintu, dia lihat kepala manusia, tapi lehernya panjang banget, matanya melotot dan rambutnya acak-acakan putih, kayak nenek-nenek gak keurus. Udahlah, abis itu dia minta pindah aja ke ibu kos, dan anehnya si ibu kos yang kata Mel anjing banget itu gak nanya apa-apa.
Diiyain saja si Ilham pindah kamar. Gue sampai nanya-nanya tetangga sini dan ternyata semuanya rata-rata udah pernah digangguin. Kata si Ilham, petugas ronda sini pernah mendengar cewek nangis yang asalnya dari lantai 2 tempat cucian. Si petugas ronda udah lari mau nyari tahu. Pas disamperin katanya dia ngeliat nenek-nenek melayang di udara sambil gendong anak kecil. Tukang servis AC yang lagi ngeberesin outdoor pernah ngeliat 2 anak kecil main-main terus nembus tembok. Padahal kejadiannya siang-siang, tukang AC-nya kasihan banget. Mukanya sampai pucat. Ibu warteg yang dekat kosan Mel pernah habis belanja dari pasar subuh-subuh papasan sama orang. Dikira warga sini, disapa assalamualaikum, pas orangnya noleh, neneknya nangis kenceng terus terbang ke arah tempat cucian. Kata Ilham si yang ngekos di kamar Mel sebelumnya bahkan cuman bertahan gak sampai 24 jam. Kata dia pas dia tidur ada yang megangin kaki dia. Mel dengerin ini semua sambil geleng-geleng kepala dan maki-maki. Kucluk, kalau kamarnya curi kenapa lo gak kasih tahu gua? Ilham cuma mesam-mesem doang. Ya begitulah perjalanan si Mel dengan kosan curignya sampai dia beneran pindah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.